Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Walker, selamat datang di channel YouTube Walker Center. Kali ini, saya Perawat Mela akan menjelaskan salah satu kondisi pasien yang bernama Bapak Komar yang sedang menjalani perawatan. Yang pertama, pada kunjungan keempat, pasien datang dengan keluhan nyeri. Nyerinya terasa seperti kesentrum, kemudian seringkali terjadi pada malam hari. Dan saat itu, kondisi lukanya masih infeksi, yang dimana ada bengkak, kemudian dengan cairan yang keluar yaitu cairan nanah atau purulen. Nah, untuk kondisi lukanya sendiri masih unstake atau kita belum bisa kategorikan karena belum terlihat lukanya sejauh mana atau sedalam apa, dan dasar lukanya pun belum terlihat. Nah, selanjutnya, pada kunjungan ke-7, pasien masih dengan keluhan nyeri. Nyerinya pada skala 6 dari 10, kemudian lukanya sudah terlihat kedalamannya hingga sampai pada tulang, sehingga kategorinya ialah stake 4, di mana kondisi lukanya masih mengalami infeksi, karena cairannya masih nanah dan kondisi lukanya juga masih ditandai dengan tanda-tanda infeksi. Selanjutnya pada kunjungan ke-8, luka masih kondisi yang sama namun sudah berprogres, cairan nanahnya sudah berkurang dan dasar luka sudah mulai terlihat, yang dimana kita ketahui dasar luka itu berwarna merah atau warna daging yang sehat, sehingga presentasi pada kunjungan ke-9 itu presentasi dasar luka yang terlihat sekitar kurang lebih 10%. Selebihnya masih jaringan mati. Sehingga kita masih lanjutkan autolisis. Dan selanjutnya pada kunjungan 9, kita lihat kembali dan kita evaluasi nyeri dari yang pasien rasakan. Nyerinya sudah berkurang dari skala 6 dari 10 menjadi skala 4 dari 10. Di mana sudah berkurang itu karena pasien juga minum obat peredah nyeri, sehingga bisa membantu untuk mengurangi nyerinya. Namun, untuk kondisi lukanya sendiri sudah berprogres, tetapi cukup lambat. Nah, setelah kita evaluasi, ternyata gula darahnya juga tinggi, bisa dikatakan belum stabil. Sehingga kondisi gula darah yang belum stabil dan kondisi luka juga sudah mengalami infeksi, itu merupakan juga kondisi yang akan menghambat perkembangan atau penyembuhan luka. Sampai di sini kita bisa simpulkan bahwa kondisi luka yang memburuk itu banyak dipengaruhi beberapa faktor, sehingga perlu kita edukasi kepada pasien untuk menjaga pola makan, kemudian obat-obatannya yang perlu kita sampaikan. Apakah obat-obatannya sudah cukup dosisnya, apakah sudah diminum dengan jam yang tepat, dan tentunya teratur. Kenapa pada luka diabetes itu terjadi kondisi yang memburuk? Yang pertama bisa dipengaruhi karena kondisi sistemik atau kondisi tubuh pasien sendiri, yang dimana mungkin kondisi imunnya yang menurun, bisa infeksi pada lukanya, sehingga itu bisa memperburuk kondisi pasien. Dan juga karena kondisi gula darah yang tinggi atau gula darah yang tidak stabil, itu bisa mempengaruhi luka juga. Nah, pada kondisi tanda-tanda tadi yang saya sebutkan, faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga kondisi luka itu bisa memburuk,
juga itu akan beresiko pada lukanya. Resikonya apa? Luka akan semakin memburuk dan bisa menjadi semakin meluas, atau bahkan yang tadinya lukanya hanya di bagian satu jari, misalkan di kaki, hanya satu jari yang mengalami luka, karena kondisi sistemik atau kondisi tubuhnya yang buruk, kemudian gula darahnya yang tidak stabil, itu akan mempercepat kerusakan atau mempercepat meluasnya luka, sehingga luka beresiko semakin meluas dan memburuk. Jadi pasien-pasien yang diabetes tentu mereka harus rutin mengkonsumsi obat, karena secara dari dalam tubuh mereka sendiri tidak akan maksimal lagi untuk memproduksi insulin, atau yang dimana bisa kita katakan gula darahnya tidak ada yang mengontrol lagi, sehingga dia perlu obat untuk bisa terkontrol gula darahnya. Baik, itulah tadi penjelasan dari saya terkait kondisi luka pada Bapak Komar. Nah, jika kamu memiliki riwayat diabetes atau luka, segera konsultasikan ke Walker Center untuk mendapatkan perawatan yang tepat.